Di samping mereka memakan buah zakum sebagai makanan pokok, mereka juga memakan ghislin. Apa itu ghislin? Darah yang membusuk yang bercampur dengan nanah, bentuknya kental seperti lem, suhunya panas seperti air yang mendidih, dan baunya sangat busuk seperti bau bangkai. Itu ghislin, makanan penghuni neraka. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Haqqah, surat ke-69 ayat 36 dan ayat 37. Wala ta'amun, dan tidak memakan para penghuni neraka itu illa min ghislin, kecuali mereka makan ghislin. Jadi di samping zakum sebagai makanan pokok, makanan lain yang tersedia itu ghislin, yaitu darah yang membusuk bercampur nanah, bentuknya kental seperti lem, kondisinya panas seperti air yang mendidih, baunya busuk seperti baunya bangkai. Itulah yang dimakan oleh para penghuni neraka. La ya'kuluhu, dan tidak memakan ghislin itu illa, kecuali al-khati'un, orang-orang yang berbuat salah atau orang-orang yang berbuat dosa. Jadi al-khati'un itu para hamba Allah yang berbuat salah tapi tidak pernah minta ampun atas kesalahannya. Para hamba Allah yang berbuat dosa besar tapi mereka tidak pernah bertobat dari dosa besarnya. Jatah makannya di neraka adalah ghislin, darah busuk bercampur nanah yang kental seperti lem, keadaannya panas seperti air mendidih, baunya busuk seperti bangkai. Itulah ghislin. Jelas kita bisa membayangkan makanan itu adalah makanan yang akan melahirkan penderitaan. Jadi belum bicara tentang siksaan, baru bicara apa yang mereka makan waktu mereka di neraka. Melihat apa yang mereka makan saja kita sudah tahu mereka tersiksa sebelum mereka mendapatkan siksaan. Kemudian di dalam neraka itu para penghuni neraka juga makan makanan yang oleh Allah disebut dengan istilah dori. Dori itu adalah pohon berduri kering dan tidak mengeluarkan selembar daun pun. Apa beda berduri kering dengan berduri basah? Kalau berduri basah masuk ke kulit atau ke daging dia tidak patah. Tapi kalau dia kering menusuk kulit atau daging dia patah di dalam. Patahnya itu tinggal di dalam kulit, tinggal di dalam daging, menimbulkan rasa sakit
yang tidak berkesudahan. Itulah dhari, salah satu makanan penghuni neraka. Hal ini diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88 ayat 6 dan ayat 7. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan, illa min dhari, kecuali dhari, pohon berduri kering yang tidak ada selembar daun pun pada pohon itu kecuali hanya ada duri. Jadi seperti pohon kaktus, tidak berdaun, berduri, tapi dhari ini durinya rapat dan kering. Apa dampak dari penghuni neraka yang makan dhari itu? La yusminu, tidak membuat badan gemuk, wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan rasa lapar. Makanan dimakan dengan penuh penderitaan, tapi tidak bisa bikin gemuk, tidak bisa bikin kenyang, sehingga terus lapar. Lalu akhirnya terus memakan dhari itu. Jadi kita bisa bayangkan, dimakan gak kenyang, padahal pada waktu makannya itu sudah sangat menderita. Karena yang dimakan itu pohon berduri kering, yang kalau masuk itu menancap ke daging, durinya patah tinggal di dalam. Kalau kita ibaratkan seperti duri di dalam daging, kecil tapi membuat kita tidak nyaman. Itu dhari yang menjadi bagian dari makanan penghuni neraka. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi juga menyebutkan makanan penghuni neraka itu adalah zaghussah. Zaghussah itu makanan yang berduri sangat lebat. Kalau dimakan melekat atau nempel di tenggorokan. Jadi asal dimakan nyangkut di tenggorokan. Untuk menghilangkan yang sangkut itu makan lagi yang lain, sangkut lagi. Kita bisa bayangkan, kalau kita makan ikan, ada duri yang terselip di tenggorokan kita, itu sudah cukup membuat kita panik dan tidak nyaman. Apalagi yang nyangkut itu zaghussah, makanan yang memang berduri, tidak bisa melewati tenggorokan karena sudah disetel oleh Allah. Begitu dia masuk ke tenggorokan, dia menempel di tenggorokan itu. Jadi bagaimana tersiksanya para penghuni neraka itu dengan keadaan yang demikian. Jadi tidak ada makanan penghuni neraka itu yang enak.
semua makanan yang mereka makan itu membuat mereka sangat menderita. Kemudian apa yang mereka minum? Imam Abul Fida Ismail bin Katsir menjelaskan, yang menjadi minuman pokok penghuni neraka itu adalah besi yang meleleh seperti air. Jadi besi yang meleleh seperti air itulah minuman pokok penghuni neraka. Kalau kita ke pandai besi, kita melihat bagaimana para pandai besi menempah besi menjadi alat-alat keperluan yang manfaat. Pasti caranya besi itu dipanaskan, sehingga besi yang panas itu akan menjadi lembut dengan suhu panas tertentu. Tapi dalam suhu panas yang lebih tinggi, besi bukan hanya menjadi lembut, tapi juga mencair seperti air. Besi yang mencair seperti air itulah yang diminumkan kepada para penghuni neraka. Dan ini bukan khayalan, bukan cerita fiksi yang nakut-nakuti. Karena ini firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 29. Wa in yastaghisu, dan jika mereka meminta minum, yughasu, mereka diberi minuman, bima'in kal muhli, dengan air seperti besi yang meleleh, yastawil wujuha, yang menghancurkan wajahnya. Jadi kalau air besi yang meleleh itu diminumkan, maka hancurlah wajah orang yang meminumnya. Kemudian Allah menegaskan, bi'sas syarab, itu adalah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan itu adalah sejelek-jelek tempat istirahat. Jadi neraka itu sejelek-jelek tempat istirahat, minuman pokoknya seburuk-buruk minuman yang ada. Jadi berat sekali pertanggungjawaban kehidupan akhirat itu bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Di samping minuman pokoknya adalah besi yang meleleh, minuman lain yang diberikan itu adalah nanah segar yang sukar untuk ditelan. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 16 dan 17. Wa yusqa mimma'in sadid. Jadi nanah segar itu namanya ma'un sadid, air nanah segar. Wa yusqa, dan diberi minum mimma'in sadid, penghuni neraka itu dengan air yang terbuat dari nanah segar. Kalau susu segar enak kita mendengarnya. Ini nanah segar. Yatajarra'uhu, diminumnya nanah segar itu, wala yakadu yusihuhu,
dan hampir-hampir dia tidak mampu untuk menelannya. Karena nanah itu kan baunya melebihi baunya bangkai. Tidak diminum haus, diminum rasanya tidak enak, baunya busuk. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai nasihat supaya kita tidak menganggap enteng pertanggungjawaban kehidupan akhirat. Jadi pertanggungjawaban kehidupan akhirat itu tidak gampang. Kalau sampai masuk ke dalam neraka, baru dengan makanan dan minumannya saja pun kita sudah sangat menderita.